7 peristiwa penting Indonesia di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan keutamaan bagi umat Islam. Selain menjadi bulan ibadah dan puasa, bulan Ramadan juga menjadi saksi sejarah bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting dan bersejarah yang tercatat pada saat bulan Ramadan. Peristiwa itu tercatat mulai dari proklamasi kemerdekaan, pengesahan UUD 1945 sampai percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Sejarah mencatat ada 7 kejadian penting di Indonesia yang terjadi di bulan Ramadan. Apa itu? Saksikan lebih jelasnya dalam video berikut ini. Kongres Budi Utomo pertama. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar School Thought Opleiding van Inlandse Artsen, Stovia, pada tanggal 20 Mei tahun 1908, berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pendirinya adalah Dr. Sutomo dengan gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada tanggal 7-9 Ramadan 1326 Hijriah atau 3-5 Oktober tahun 1908 Masehi, Budi Utomo menggelar kongres pertamanya di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 300 orang dari berbagai daerah dan latar belakang sosial. Dari kongres ini, terpilihlah Raden Adipati Aryo Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus tahun 1945, 8 Ramadan 1334 Hijriah, pagi hari, golongan muda menjemput Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke markas peta di Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di sebelah utara Jakarta. Golongan muda ini berdalih hendak melindungi Soekarno dan Hatta karena dikhawatirkan akan terjadinya pemberontakan dan peperangan antara peta dengan sisa-sisa tentara Jepang. Awal mulanya terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua yang tetap menghendaki agar kemerdekaan dibicarakan terlebih dahulu melalui PPKI, dengan golongan muda yang menghendaki agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melibatkan PPKI yang merupakan bentukan Jepang. Golongan muda dengan tokohnya diantaranya Sahrir, Hairul Saleh, Wikana, Sukarni, BM Diah, dan lain-lain, sempat menemui Soekarno dan Hatta selaku golongan tua yang dipercayai sebagai pemimpin PPKI. Dalam perbincangan ini Soekarno dan Hatta masih ragu dan tetap menginginkan agar proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan oleh anggota PPKI lebih dahulu. Semua orang mengetahui proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, belum banyak orang tahu bahwa di tahun Islam, proklamasi Indonesia terjadi 9 Ramadan 1367 Hijriah. Meski suasana menjelang proklamasi cukup panas, para pemimpin bangsa kala itu tak lupa menjalankan sahur dan berbuka puasa. Pada Jumat dini hari, tanggal 17 Agustus tahun 1945, para elit, termasuk Soekarno dan Hatta, yang terlibat sengit soal waktu proklamasi menyempatkan diri untuk sahur. Setelah sahur bersama, mereka lantas memutuskan proklamasi bakal dilaksanakan di jalan Pegangsaan Timur nomor 45 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di tengah terik matahari dan menahan lapar, rakyat Indonesia antusias menyaksikan upacara proklamasi kemerdekaan. Begitu pula Soekarno yang membacakan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Sejak itulah Indonesia berdiri sebagai negara yang berdaulat. Sehari setelahnya, Soekarno pun dilantik menjadi Presiden Indonesia. Pengesahan UUD 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan RI dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Masehi, 9 Ramadan 1364 H, maka diperlukan adanya landasan hukum dalam penyelenggaraan negara, susunan pemerintahan serta pembentukan lembaga negara. Dengan kesadaran akan kondisi tersebut, maka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Masehi, 10 Ramadan 1364 Hijriah. Pengesahan UUD tersebut dilakukan dalam sidang PPKI sekaligus merevisi Piagam Jakarta. Revisi tersebut mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu,
Terdapat beberapa hasil dari rapat PPKI tersebut yakni pengesahan RUUD 1945 menjadi UUD 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden serta pengesahan KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga negara yang merupakan cikal bakal menjadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, saat ini. Agresi militer Belanda pertama. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau 9 Ramadan 1364 Hijriah. Belanda tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia dan berusaha untuk merebut kembali kekuasaannya atas tanah jajahan. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947 atau hari ketiga Ramadan 1366 Hijriah, Belanda melancarkan agresi militer pertamanya ke Pulau Jawa dan Sumatera dengan dalih operasi polisi untuk menegakkan hukum internasional. Serangan ini menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak dan mengganggu ibadah puasa masyarakat Muslim Indonesia. Pemberontakan PRRI. Pada tahun 1958, terjadi pemberontakan bersenjata oleh sekelompok tentara dan politisi yang menamakan diri Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, terutama dalam hal pembagian kekuasaan dan sumber daya antara pusat dan daerah. PRRI mendeklarasikan dirinya sebagai pemerintahan sah Indonesia pada tanggal 15 Februari tahun 1958 dengan basis kekuatan di Sumatera Barat. Untuk menumpas pemberontakan ini, Presiden Soekarno membentuk pasukan khusus yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani dengan nama Pasukan Soekarno. Pasukan ini berhasil melakukan operasi penyerangan pada tanggal 27 Ramadan 1377 Hijriah atau tanggal 17 April tahun 1958 Masehi dan meraih kemenangan pada hari Lebaran Idul Fitri. Bung Karno yang saat itu sedang memimpin sidang Dewan Pertimbangan Agung, DPA, di istana, lalu terjadi serangan yang dilakukan seorang pilot militer. Pilot yang diduga terlibat pemberontakan Permesta saat itu, menembak ke arah ruang makan istana berharap Bung Karno ada di sana yang memang sering digunakan. Peristiwa tersebut terjadi tanggal 9 Maret tahun 1960 Masehi, 11 Ramadan 1379 Hijriah, sehingga tidak ada agenda kegiatan di ruang makan tersebut. Itulah tadi beberapa peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga menjadi pelajaran bagi rakyat Indonesia khususnya generasi muda. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno menjadi titik awal perjalanan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang benar-benar merdeka. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Tanggal itu dipilih sebagai hari proklamasi kemerdekaan karena merupakan waktu yang tepat oleh kalangan Islam. Sejumlah hal penting terjadi pada minggu pertama bulan Ramadan 1364 Hijriah. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk 1 hari menjelang malam pertama bulan Ramadan. 1 Ramadan 1364 Hijriah, tentara sekutu menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. 2 operasi pengoboman itu merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama dan yang terakhir kalinya dalam sejarah. 8 Ramadan 1364 Hijriah, pukul 3 dini hari, Bung Karno dan Bung Hatta diculik pemuda dari Perkumpulan Menteng 31. Mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, mendesak agar proklamasi kemerdekaan dipercepat. 9 Ramadan 1364, naskah proklamasi disusun di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Setelah naskah proklamasi berhasil disusun, Bung Karno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut. Kemudian Bung Karno, Bung Hatta ditemani Ahmad Subarjo melaksanakan makan sahur menjelang masuk waktu imsak di dapur rumah Laksamana Maida. Jumat pagi 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Bung Karno membacakan naskah proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari Jumat, di hari yang sama bangsa ini memproklamirkan kepada seluruh penduduk dunia bahwa dia bebas dari penjajahan. Kenapa yang dipilih hari Jumat? Karena memang orang-orang yang mengumumkan kebebasan kita dari penjajahan Belanda yang religius. Lalu hari ini orang berkata, apa bedanya 17 Agustus dengan 9 Ramadan? Bagi orang yang tidak mengerti agama, tapi orang yang beriman kepada Allah, bertemu dua kemuliaan. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, induk dari penghulu pemimpin hari Jumat. Dan bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, induk. Bab detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 bertepatan dengan bulan Ramadan. Pada tanggal 1 Ramadan, tentara sekutu menjatuhkan bom ke kota Nagasaki yang berakibat lumpuhnya kekuatan Jepang dan berada di ambang kekalahan perang. Peristiwa penting menuju kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Ramadan 1364 Hijriah. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI dibentuk 1 hari menjelang malam pertama bulan Ramadan. Keesokan harinya pada tanggal 2 Ramadan, Soekarno, Hatta, dan Rajiman menemui Marsekal Terauchi di Vietnam untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Ramadan, Jepang menyerah kepada sekutu. Hingga akhirnya, para pemuda menyusun kerjasama dan siasat untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Pada malam harinya sekitar pukul 22 tanggal 7 Ramadan, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana mendatangi kediaman Soekarno untuk mendesak proklamasi kemerdekaan dilakukan malam ini juga. Dini hari pada 8 Ramadan, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Bung Karno menuturkan bahwa sejak dari Saigon sudah merencanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 karena diyakini 17 merupakan angka keramat, yaitu Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan, kemudian sholat sehari terdiri dari 17 rakaat, dan karena hari Jumat adalah hari yang mulia. Selama masa persiapan menuju kemerdekaan, Bung Karno meminta rekomendasi dari beberapa ulama. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan kepastian kepada Bung Karno untuk tidak takut memproklamirkan kemerdekaan. Penculikan berakhir ketika Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Menurut Ahmad Subarjo, pada pukul 3 dini hari pada waktu sahur Ramadan, teks proklamasi didiktekan oleh Bung Hatta dan ditulis oleh Bung Karno. Oke, segitu dulu videonya. Semoga menambah wawasanmu hari ini. Sampai jumpa di video lainnya. Ingat, like, share, dan komen. Oh ya, untuk yang belum subscribe, yuk support aku dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya.